Badillah, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan pada LPTK IAIN Ceruk. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melaksanakan video praktikum mengajar pada PPL 1 LPB 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak soleh. Anak soleh. Oke, nah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas mohon untuk dibimbing berdoa. Ketika kawan sebelum belajar kita berdoa mulai. Selanjutnya, sebagai rasa cinta kepada tanah air, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Dalam hal ini Bapak mohon Ananda Hoirunisa untuk bertindak sebagai dirijennya. Ananda Hoirunisa mohon maju, dan yang lain mohon berdiri. Adit Bagus, Aldo Bastian, Atala, Danru, Dwi Kalma. Oke, anak-anak sekalian, berarti kali ini hadir semua ya, 16 orang. Untuk selanjutnya silakan buka bukunya halaman 55 ya. Anak-anak sekalian, perhatikan di depan. Hari ini kita belajar tentang tema bulan Ramadan yang kita, subahasanya amalan dan hikmah puasa Ramadan. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan amalan puasa Ramadan sesuai dengan teks dengan satu. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat mengidentifikasi amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan dengan satu. Hikmah menjalani puasa Ramadan dengan percaya diri. Yang keempat, setelah pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan ketentuan puasa. Oke. Sekarang Bapak tanya, ada yang masih ingat arti puasa? Ada yang masih ingat arti puasa? Oke, dan bro. Oke, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Menahan diri. Ada lagi yang masih ingat? Coba si merah, apa puasa? Arti puasa? Menahan lapar dan haus. Oke. Berarti anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin. Nah, pada pelajaran kali ini kita membahas tentang amalan dan hikmah dari puasa Ramadan. Nah, materi hari ini masih berkaitan dengan tema bulan Ramadan yang coba kita hitung sama-sama. Yang usah diulang ini.
merupakan amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, puasa yang kita maksud ini adalah puasa wajib bulan Ramadan. Sekarang Bapak tanya, bagaimana cara mengamalkan puasa itu dengan benar? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Linda, apa? Oke, betul. Nah, jadi pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara mengamalkan puasa dengan benar? Yaitu dengan menjalankan atau mengamalkan puasa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau Nabinya. Karena puasa itu ada tuntunan-tuntunannya, tidak bisa sembarangan dilaksanakan. Oke. Selanjutnya tentang amalan puasa Ramadan. Kamu bisa lihat di bukumu halaman 55 ada juga. Nah, yang pertama, amalan puasa dalam bulan Ramadan itu ialah mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam ketentuan puasa. Apa aturannya? Baik itu syarat wajibnya, syarat sahnya, rukunnya. Nah, itu harus kita ikuti kalau puasanya mau benar. Yang kedua, menahan hawa nafsu. Nah, jadi dalam puasa itu kita harus menahan hawa nafsu, baik itu nafsu makan, nafsu minum, ataupun nafsu-nafsu yang bisa membatalkan puasa, misalnya berkelahi atau membicarakan keburukan orang lain. Itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, amalan di bulan puasa banyak berzikir. Berzikir ini penting karena dalam puasa itu setiap amal kebaikan Allah lipatkan gandakan pahalanya. Makanya dalam puasa harus banyak-banyak berzikir. Salat tarawih. Nah, salat tarawih ini penting karena salat tarawih ini hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, sebaiknya salat tarawih ini jangan di rumah, tetapi diusahakan di masjid biar pahalanya tambah banyak. Yang selanjutnya, menjauhkan diri dari ghibah. Kalian tahu ghibah? Ada? Ghibah itu artinya membicarakan keburukan orang lain. Oke, paham ya? Itu arti ghibah. Yang selanjutnya itu mengurangi kegiatan yang bisa membatalkan puasa. Contohnya misalnya bermain sepak bola atau kejar-kejaran siang hari itu bisa membatalkan puasa. Takutnya nanti kalau capek haus bisa batal puasa. Makanya dalam puasa itu kegiatan-kegiatan olahraga seperti itu sebaiknya dikurangi. Oke, paham? Paham? Yang selanjutnya bersedekah. Nah, bersedekah ini penting karena Bapak sampaikan tadi bahwa ketika melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya, banyak pahalanya. 1 banding 100. Jadi kalau pahalanya banyak, perbuatan baiknya sedikit, itu pahalanya banyak lipat gandakan. Batas ini paham? Kalian, sekarang kita membahas tentang hikmah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu ada hikmahnya. Hikmah itu artinya hal-hal yang bisa kita petik atau kita ambil dari ibadah puasa Ramadan. Hal-hal itu berupa hal-hal kebaikan. Nah, yang pertama, hikmah puasa itu ialah kuat memegang amanah. Karena dalam puasa itu merupakan amanah yang harus kita kerjakan. Maka sebaiknya amanah puasa itu harus kita jaga. Yang kedua, hikmah puasa Ramadan ialah mampu mengendalikan nafsu. Nah, jadi dalam bulan Ramadan itu nafsu makan, nafsu berkelahi itu harus ditahan. Dari yang Bapak jelaskan tadi mengenai amalan dalam puasa Ramadan dan hikmah puasa Ramadan, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke. Apakah salat tarawih ini bisa dikerjakan di rumah?
Oke, Bapak jawab pertanyaan dari Indah. Oke, Atala. Oke, jadi jawaban Atala sudah 4. Apakah sholat tarawih bisa dikerjakan di rumah? Bisa, boleh-boleh saja. Tetapi sebaiknya dilaksanakan di masjid karena pahalanya berbeda. Nah, dikerjakan di rumah. Misal gini, si Yuda ini pulang dari rumah saudaranya kemalaman. Nah, sholat tarawih di masjid sudah mau selesai. Karena Yuda ini nggak mau tinggalkan sholat tarawih, dia mengerjakan di rumah sebelum tidur. Boleh nggak? Boleh. Itu sah-sah saja. Dan bagusnya itu dikerjakan di masjid. Anak-anak sekalian, udah kan? Anak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita berdiskusi kelompok. Dan kelompoknya nanti Bapak yang bagikan. Sampai. Diskusinya sudah habis. Silakan yang pertama kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Oke, kasih dukungan untuk kelompok. Kelompok 2, silakan bacakan hasil diskusinya. Kelompok kami yaitu serukan hikmah puasa, kuat memegang amanah, mampu menahan, mengendalikan nafsu, mampu mengendalikan diri. Oke, kasih dukungan. Nah sekalian, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini pertama tentang amalan puasa Ramadan. Nah, amalan puasa Ramadan itu adalah amalan-amalan yang harus kamu kerjakan. Dan adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini yaitu tentang amalan puasa Ramadan. Amalan puasa Ramadan itu adalah amalan-amalan yang harus kita kerjakan supaya pahala puasa kita menjadi bagus atau baik. Nah, yang pertama mengikuti aturan, yang kedua menahan hawa nafsu, yang ketiga banyak berzikir, yang keempat banyak bertilawah, yang kelima sholat tarawih. Nah, adapun hikmah dari menjalankan puasa Ramadan, yang pertama ialah kuat memegang amanah. Yang kedua, mampu mengendalikan nafsu, mampu mengendalikan diri, peduli terhadap sesama, dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang sudah kita jelaskan ini, untuk pembelajaran minggu depan nanti anak-anak baca tentang kisah-kisah Nabi. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Terakhir sebelum Bapak tutup, kita kasih aplaus sama-sama.